satu kata sederhana memanggil ibu Anda, ibu. Namun Anda kesulitan untuk mengucapkannya. Anda paham apa yang ingin Anda katakan, namun orang lain tak dapat memahaminya. Itulah yang dirasakan oleh anak tunagrahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Putri Susilo. Saya Risma Fitarus. Dan saya Nanti Mas Saputra. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan karya tulis kami yang berjudul Narasa, inovasi aplikasi pembelajaran kosakata bahasa Indonesia berbasis voice recognition dengan pendekatan gamifikasi untuk mendukung komunikasi verbal anak tunagrahita. Dewan juri yang terhormat, sebelum itu marilah kita mulai dengan kenyataan yang sering luput dari perhatian kita, di mana data global menunjukkan 11,8 anak berusia di bawah 20 tahun mengalami kondisi disabilitas ringan hingga disabilitas kategori berat. Sedangkan dari data WHO sendiri menyebutkan sekitar 1-3% penduduk di dunia mengalami disabilitas intelektual. Sedangkan jika kita kerucutkan di wilayah Indonesia sendiri, terkhusus di daerah Jawa Tengah, tercatat sebanyak 47.178 penyandang tunagrahita. Nah, yang lebih mengironiskan lagi, metode pembelajaran di sekolah luar biasa masih didominasi menggunakan media konvensional seperti buku, papan tulis, dan juga berupa penjelasan. Nah, ini media tersebut belum mampu menstimulasi kemampuan verbal anak tunagrahita secara sistematis dan juga terukur. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami merumuskan sebuah 3 permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi kemampuan komunikasi verbal dan penguasaan kosakata bahasa Indonesia anak tunagrahita serta apa saja faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua adalah bagaimana konsep perancangan aplikasi Narasa berbasis voice recognition dengan pendekatan gamifikasi dapat menjawab tantangan komunikasi verbal anak tunagrahita. Nah, yang kedua adalah bagaimana efektivitas dari aplikasi Narasa ini dapat meningkatkan penguasaan kosakata dan juga komunikasi verbal anak tunagrahita secara terukur dan juga berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami merancang sebuah solusi, kami telah melakukan riset terhadap penelitian terdahulu, di mana dalam riset tersebut kami mendapatkan sesuatu hal yang menarik, yaitu terdapat 2 pendekatan yang sudah terbukti secara efektif namun belum pernah disatukan, yaitu yang pertama adalah voice recognition, di mana voice recognition ini sudah terbukti secara efektif namun masih menyasar kepada anak dengan perkembangan kognitif tipikal, belum menyasar sepenuhnya kepada anak tunagrahita. Dan yang kedua adalah mengenai gamifikasi. Gamifikasi sendiri di sini sudah terbukti secara efektif, namun belum mengarah kepada perkembangan komunikasi dan juga kosakata bahasa Indonesia anak tunagrahita. Nah, kemudian berdasarkan dua pendekatan tersebut juga ada teknologi asistif lainnya seperti tablet. Di sini dapat membantu, tapi belum ada yang mengintegrasikan kedua pendekatan, yaitu voice recognition dan juga gamifikasi menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan kemampuan verbal anak tunagrahita. Oleh karenanya, kami menghadirkan Narasa. Narasa merupakan media pembelajaran kosakata bahasa Indonesia berbasis voice recognition dengan pendekatan gamifikasi yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita. Nah, dalam pengembangannya kami menggunakan pendekatan 2, yaitu voice recognition dan gamifikasi yang sebelumnya sudah teruji secara efektif. Nah, hal ini akan menciptakan ekosistem belajar yang terintegrasi. Adapun 3 pilar utama dari Narasa, yaitu pengenalan suara untuk melatih pelafalan kosakata secara langsung, lalu gamifikasi sebagai motivasi untuk belajar siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya ada fitur dashboard pemantauan belajar untuk orang tua dan juga guru, di mana proses perkembangan belajar sang anak ini tidak hanya berfokus pada saat di kelas saja. Nah, selanjutnya yang ingin kami capai melalui Narasa adalah mendukung komunikasi verbal anak tunagrahita secara terukur dan juga secara langsung. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan adaptif dan mendukung media pembelajaran yang benar-benar inklusif.
Pada metode kali ini, kami menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, serta research and development dengan pendekatan A, analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Bapak juri dan ibu juri sekalian yang saya hormati, berikut adalah tampilan dari aplikasi Narasa. Pada halaman awal, kita akan disambut dengan splash screen dan halaman login. Setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan menuju halaman beranda yang menampilkan beberapa level tahapan belajar serta dibuat dengan desain yang sederhana agar tidak memberatkan kognitif pada anak tunagrahita. Kemudian juga menggunakan warna yang nyaman sehingga mudah dipahami oleh anak tunagrahita. Selanjutnya, anak dapat mengakses level yang telah terbuka dan di dalamnya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan gambar, serta audio pelafalan, serta contoh pengucapan. Selanjutnya, fitur utama Narasa yaitu voice recognition, di mana pada fitur voice recognition ini anak tunagrahita diminta untuk mengucapkan atau mengikuti pelafalan yang ditampilkan pada aplikasi yang nantinya setelahnya sistem akan mengelola pelafalannya dan memberikan umpan balik secara langsung terkait dengan hasil pelafalannya. Selanjutnya, dengan pendekatan gamifikasi, Narasa hadir untuk memberikan pendekatan yang lebih menarik bagi anak tunagrahita. Kami di sini menghadirkan fitur seperti memberikan reward, penyelesaian visi, pemberian poin, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya, Narasa juga hadir dengan dashboard monitoring bagi orang tua dan guru. Sehingga orang tua dan guru dapat mengakses atau melakukan pemantauan secara langsung terkait dengan perkembangan kemampuan anak. Berikut adalah tampilan dari dashboard monitoring bagi orang tua dan guru. Dewan juri yang terhormat, inovasi kami bukan hanya sekedar ide di atas kertas saja. Kami telah melalui hasil validasi dari para ahli validator, yaitu ahli materi, media, desain, dan juga materi. Kami mendapat validasi dari dosen-dosen yang berkompeten di Universitas Muhammadiyah Malang, Kabak Penalaran, Wakil Kurikulum, dan juga guru yang ada di SLB River Kids Kota Malang dengan pemerolehan hasil rata-rata skor sebesar 94% yang dimana masuk dalam kategori sangat layak, dimana aplikasi Narasa sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut dan digunakan sebagai media pembelajaran kosakata bahasa Indonesia bagi anak tunagrahita. Angka tersebut menunjukkan sebagai langkah awal bahwa karya kami ini, inovasi kami ini, rancangan aplikasi ini sudah sangat tepat sasaran. Narasa merupakan aplikasi pembelajaran kosakata bahasa Indonesia berbasis voice recognition dengan pendekatan gamifikasi yang dirancang untuk mendukung komunikasi verbal anak tunagrahita. Kami mengintegrasikan teknologi pengenalan suara, gamifikasi, dan juga pemantauan perkembangan belajar secara real time, sehingga Narasa mampu menjadi media pembelajaran yang adaptif, interaktif, inovatif, dan juga inklusif. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, karena sejatinya setiap anak berhak belajar dan didengar serta memperoleh pendidikan yang lebih inklusif. Inilah semangat yang membawa kami untuk merancang Narasa. Narasa, mari wujudkan pendidikan yang lebih inklusif. Sekian dari kami, tim Narasa Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Baik, presentasi telah selesai. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Diawali pertanyaan oleh juri Ibu Dr. Astrid. Selamat tim Narasa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tentu saja menarik idenya bahwa akan ada inovasi aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi dengan face recognition, gitu ya. Jadi
yang menarik adalah apakah produk ini pernah di pilot projectkan kepada anak tunagrahita? Silahkan. Terima kasih Ibu Dewan Juri untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Karena sebenarnya Narasa ini masih berupa rancangan, tapi kami sempat uji coba terbatas untuk rancangannya itu langsung di guru dan juga maka kurikulum, serta ada anak tunagrahita di SLB River Kids Kota Malang. Baik, jadi sudah pernah diuji cobakan. Sudah. Ya, karena keefektifan Narasa ini akan nanti mungkin ya lebih diluaskan lagi untuk pilot projectnya sehingga kelihatan apa yang menjadi kelemahan sehingga mudah dipahami oleh teman-teman kita di tunagrahita seperti itu ya. Rentang usia berapa yang disasar itu juga harus jelas, karena kalau saya lihat tadi itu apel itu apa yang lain sebagainya, belum hal yang lebih detail dari itu gitu ya. Kemudian mungkin nanti bisa dikembangkan juga tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lainnya sehingga teman-teman kita juga bisa menikmatinya gitu ya. Kemudian biaya untuk teman-teman membuat aplikasi ini berapa? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebenarnya ini masih tahap rancangan prototipe saja. Jadi kita belum membuatnya dalam bentuk aplikasi, sehingga masih dalam rancangan prototipenya. Untuk biaya kami masih mengeluarkan untuk tahapan aplikasi. Untuk masuk ke Play Store-nya sudah ada di Play Store? Belum. Oh belum. Baik. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Baik, dilanjutkan juri selanjutnya, Ibu Insinyur Maria. Selamat pagi, tim Narasa. Jadi ini kalau dari rancangan kalian, ini ditujukan untuk umur berapa? Mohon izin menjawab. Kami setelah melakukan survei di SLB River Kids, SLB Putra Pancasila, dan di SLB Kedung Kandang, itu kami mendapatkan titik jika tunagrahita itu tidak terpacu pada umur saja, karena terpacu pada tingkatan. Ada yang usianya sudah lebih dari 20, tapi kognitifnya seperti halnya dengan anak usia 7 tahun. Nah, jadi kami tidak berpatokan pada umur, tapi kami berpatokan pada tingkatan. Ini untuk tingkatan tunagrahita ringan sedang.